video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame antara lain media audio, media visual, dan media audiovisual. Macam-macam reklame secara visual. 1. Iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan televisi. Spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Yang ketujuh, leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Mempresentasikan brosur. Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Ayo presentasikanlah contoh brosur pada gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu
Siswa dapat menjelaskan keberagaman wirausaha dari masyarakat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, tahukah kalian beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada? Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, setiap orang mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Nah, kegiatan mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Jadi, anak-anak, yang dimaksud dengan wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Nah, berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bidang usaha yang pertama adalah pertanian. Pelaku ekonominya disebut petani. Dan ada juga perkebunan, pelaku ekonominya disebut pekebun. Di bidang pertanian, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai hasil bumi, antara lain padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Kemudian bidang usaha yang kedua yaitu peternakan. Pelaku ekonominya disebut peternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang dikembangkan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Contoh hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, domba, kuda, ada juga ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Kemudian bidang usaha yang ketiga, perikanan. Pelaku ekonomi dalam bidang perikanan ini diantaranya adalah nelayan, penambak ikan, atau peternak ikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Berikut ini adalah hasil perikanan di laut, diantaranya ikan, udang, cumi, rumput laut, dan lain sebagainya. Kegiatan di sektor perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan juga pertambakan. Bidang usaha yang keempat yaitu perindustrian, dibagi menjadi industri yang dilakukan di rumah dan industri yang dilakukan di pabrik. Berikut ini adalah industri yang dilakukan di rumah, antara lain kerajinan, mebel, dan konveksi. Selanjutnya, industri yang dilakukan di pabrik antara lain industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Selanjutnya, bidang usaha yang kelima yaitu perdagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan, dari perdagangan skala besar ataupun kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita ya. Usaha perdagangan misalnya
pedagang bakso, penjual sate, warung-warung, toko, dan juga minimarket, bahkan supermarket. Kemudian, bidang usaha selanjutnya adalah jasa. Beragamnya profesi di bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Profesi dalam bidang jasa antara lain guru, dokter, pilot, polisi, penulis, tukang parkir, tukang becak, sopir, dan lain sebagainya. Anak-anak, perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman wirausaha yang ada. Keberagaman usaha tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentu beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, anak-anak, saatnya ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.